Korang tahu tak, Jerman pun tolak perlawanan Indonesia friendly. Ya, warganet tetangga ternyata kemakan beberapa berita hoax, kemudian membuat ulasan nyinyirnya tentang timnas Indonesia yang katanya memecat pelatih Patrick Kluivert, dan juga ditolak Jerman karena alasan keamanan. Padahal setelah ditelusuri tidak ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Indonesia bahwa Indonesia akan melawan Jerman, dan memecat pelatih timnas Indonesia saat ini. Akhirnya PSSI dengar cakap aku. Dah aku cakap pecat je tu Patrick Kluivert ni. Tak boleh pakai. Dia memang tak boleh pakai. Taktikal dia punya tu semua tak boleh pakai. Patutnya korang pecat ketika kalah dengan Australia gitu. Baru betul. Masuk bawah sentayung. Barulah ini macam. Jadi korang janganlah marah aku ya. Yang penting sekali korang jangan koyak. Korang tahu tak, Jerman pun tolak perlawanan Indonesia friendly untuk main dekat Indonesia. Kenapa? Sebab atas faktor keselamatan. Bukan kita tak tahu perangai Kenoha ni buruk. Kalah je, nak melantar lah, apalah. Jadi kalau jadi pun lawan dengan Jerman, confirm sayo bos, sayo. Ya, betul tu. Ini Jerman tak jadi friendly. Diorang punya hal tahu macam mana tu. Tengok Jerman ketar-ketir nak bertemu dengan friendly dengan Indonesia pun takut. Apa benda lah diorang kan. Padahal diorang tak jadi tu atas faktor keselamatan. Tengok kita masa menang AFF Cup yang pertama. Kita main dekat sana. Tengok macam mana diorang buat kita. Sampai player-player Malaysia naik Barakuda. Guna teruknya mentaliti diorang kat sana. Asal kalah je tak puas hati. Asal kalah je nak salahkan orang. Itu tak kena, ni tak kena. Jadi janganlah tanya Jerman tu ketar-ketir lah, takutlah. Pergi lah. Ya, konten-konten tersebut sebenarnya menunjukkan kualitas orangnya seperti apa. Dan terkait dengan berita tentang isu timnas Indonesia melawan Jerman, hal itu merupakan berita bohong yang dimainkan oleh siapapun untuk memanasi situasi timnas Indonesia. Karena isu pertandingan persahabatan dengan Jerman ini sudah pernah dihembuskan sejak tahun 2023 bukan baru tahun 2025. Dan itu pun bukan hanya Jerman yang dijajal, tetapi ada beberapa negara lain. Lalu isu tentang pemecatan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, ini juga adalah kebohongan, karena tidak pernah ada pernyataan resmi dari PSSI yang akan memecat Patrick. Sehingga alangkah bijaknya cari tahu terlebih dahulu sebelum membuat konten, agar tidak menjadi bahan tertawaan. Tetapi tidak perlu mengherankan, karena warga sebelah memang terlalu mudah kemakan hoax, karena mereka pun pernah ditipu berjamaah oleh akun abal-abal berbayar Rp15 tentang pemain keturunan berkelas, namun pada akhirnya banyak yang membantah bahwa bukan keturunan Malaysia. Nah, yang lebih lucunya lagi abang ini dalam akun TikToknya, sebelum laga Malaysia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia, jarang membahas tentang sepak bola. Namun ketika kemenangan timnasnya melawan Vietnam, tiba-tiba mendadak kontennya berisi sepak bola dengan strategi marketingnya adalah menyinyir Indonesia. Sehingga terkesan menderita mental disorder. Nah, jika dikaitkan dengan hasil survei dari sebuah lembaga kesehatan dunia, memang tidak salah data yang dipaparkan oleh Our World in Data, yang menempatkan negara tetangga ini berada di urutan ketiga, dengan penderita penyakit mental terbanyak setelah Kamboja dan Laos. Namun kalau kedua negara ini berada di urutan pertama dan kedua memang masuk di akal karena tekanan ekonomi. Akan tetapi yang mengherankan, kalau negara tetangga sebelah berada di urutan ketiga, maka patut menjadi pertanyaan. Karena hal ini seakan berbanding terbalik dengan cuitan-cuitan warganetnya di jagat maya, yang sering mengklaim sebagai negara dengan ekonomi maju, paling berkembang di ASEAN, rakyatnya yang pintar ber-IQ tinggi. Tetapi anehnya dinobatkan sebagai negara pengidap penyakit mental terbanyak ketiga di ASEAN. Ini seakan sesuatu yang ironi, masa negara kaya dan IQ tinggi ada yang mengidap penyakit mental. Guys, saya baru balik daripada satu program. Saya bagi ceramah tentang kesihatan mental dekat situ. Saya berinteraksi dengan lebih daripada 1,000 peserta secara fizikal dan saya nak kongsikan kerisauan serta kegusaran saya tentang masalah yang melanda kita buat masa sekarang ni, iaitu masalah kesihatan mental. Kita pun dah tengok kan data yang dikeluarkan oleh KKM tentang kemurungan dan sebagainya. Makin mencanak tau guys. Dan bila saya berinteraksi dengan peserta ni semua, saya memang boleh tengok ramai yang terjejas
krisis, ramai yang memerlukan bantuan, ramai yang bergelumang dalam masalah ini dalam diam. Membuatkan saya risau dan terfikir apa pelan yang kita ada, apa perancangan yang kerajaan ada untuk bantu rakyat, untuk handle, untuk berdepan dengan masalah ini. Apa perancangan yang kita ada? Jangan main-main ya. Sebelum tahun 2000, rakyat Malaysia yang mengidap sakit mental ni adalah dalam 1000 orang, seorang sakit mental. Sebelum tahun 2000. Masuk aja tahun 2000, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Sebelum PKP, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang, seorang sakit mental. Cuba kira berapa ramai ni. Itulah ramai, you know, kan? Maknanya nak tunjuk ramai orang sakit mental. Sebab apa? Sebab teknologi maklumat ni. Kebanyakannya berpunca dengan IG, Facebook, Telegram, WhatsApp. Sebab apa? Masing-masing berebut nak mencari perhatian. Dia akan boleh rasa bengang kalau orang tak like posting dia. Suami berapa ramai yang kena marah sebab tak like post bini dia? Pernah tak kita kena marah? Termasuk aku. Jadi hal tu. Jangan main-main. Tak, sebab apa tu? Sebab perhatian. Seolah-olah hubungan itu diukur dengan like dan juga share. Faham? Ada satu hamba Allah letakkan gambar handphone dengan jambangan bunga. Dia punya caption dia, "Thanks for my beloved hubby for this lovely gift." Kita pun share, "Happy birthday, tahniah, untunglah." Bila nak open tablet, rupa-rupanya handphone dengan bunga tu dia beli sendiri. Dan yang paling sedih tu, dia boleh create satu account untuk puji post tu. Nah, itulah tahap gilanya. Ini dipanggil sebagai penyakit split personality disorder. Cuba buka. Dia akan nampak normal di kalangan kita. Dia ada setengah orang tu nak tahu tanda-tanda antaranya dia bergurau dengan kita boleh. Kalau kita gurau dengan dia cepat terasa. Cuba cari, ada tak orang macam tu? Ada. Kan? Lepas tu dia marah. Kalau buat ni post kan semua orang share, semua like. Aku langsung tak like, seolah tak wujud. Bayangkan jadi hal tu. Gangguan mental adalah suatu kondisi mencakup perubahan pada emosi yang tidak stabil, pola pikir, dan perilaku. Kondisi ini yang mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan sosial. Dan hal ini bisa dilihat, kadang menanggapi sesuatu dengan emosi dan mudah marah, cepat tersinggung, ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ataupun berseberangan dengan pikirannya, berusaha menepis dan menghindari fakta dan jika berargumentasi tidak rasional, kadang juga suka menyendiri dan murung, ataupun juga bertindak frontal, maupun narsistik. Ketika suatu momentum yang tepat dengan pikirannya, maka ia bisa meluapkan semua unek-uneknya sampai menghina atau menyinyir orang lain. Meskipun perbuatan menghina atau menyinyir tidak dijadikan suatu penyakit mental tersendiri, namun perilaku ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan mental yang lebih dalam. Sehingga dari contoh-contoh tersebut, mungkin masuk di akal jika orang-orang ini bisa dikategorikan sebagai pengidap penyakit mental. Oke, Timnas Indonesia saat ini tengah fokus dengan persiapan menuju round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apapun nyinyiran orang tentang Timnas Indonesia, namun skuad Timnas Indonesia wajib untuk melakukan persiapan yang matang untuk bersaing di round keempat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.